Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya di sini yang akan mempresentasikan tentang algoritma resource allocation dari mata kuliah manajemen sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Pratama Putra dengan NPM 20008 2010091 dari Paralelsis Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Yang pertama adalah pengertian dari Resource Allocation Graph. Resource Allocation Graph adalah representasi bergambar dari keadaan suatu sistem. Resource Allocation Graph, sesuai dengan namanya, merupakan informasi lengkap tentang semua proses yang menahan beberapa sumber daya atau menunggu beberapa sumber daya. Selain itu, juga berisi informasi tentang semua contoh dari semua sumber daya, apakah mereka tersedia atau sedang digunakan oleh proses. Deadlock dapat digambarkan lebih tepat dalam bentuk grafik berarah atau direct graph yang disebut Resource Allocation Graph atau RAG. RAG terdiri dari himpunan simpul V atau vertices dan himpunan sisi E atau edge. Vertices terbagi menjadi dua vertex, yaitu proses vertex dan resources vertex. Proses vertex diwakili dengan bentuk lingkaran dan dilambangkan dengan huruf P. Yang dimana proses P seperti P1, P2, atau Pn merupakan himpunan yang terdiri dari semua proses dalam sistem. Lalu ada resources vertex yang diwakili dengan bentuk segi 4 dan dilambangkan dengan huruf R. Sumber daya R seperti R1, R2, atau Rm merupakan himpunan yang terdiri dari semua proses dalam sistem. Resources bisa memiliki lebih dari satu instance atau anggota. Instance atau anggota merupakan bagian dari resources vertex yang diwakili dengan titik di dalam segi 4 dan terbagi menjadi dua tipe, yaitu single instance yang dilambangkan hanya dengan satu titik, dengan contohnya adalah CPU. Lalu ada multiple instance yang dilambangkan dengan titik lebih dari satu, dengan contoh register. Lalu ada edge. Edge terbagi menjadi dua, yaitu request edge dan assignment edge. Pada request edge digambarkan dengan arah panah dari proses PI menuju ke sumber daya RG, yang menandakan bahwa proses PI meminta sumber daya dari RG. Lalu di assignment edge digambarkan dengan arah panah dari sumber daya RG ke proses PI, yang menandakan bahwa sumber daya RG dialokasikan pada proses PI. Fakta dari resource allocation graph yaitu jika resource allocation graph tidak mengandung siklus atau cycle, maka tidak ada deadlock. Jika resource allocation graph berisi siklus, maka jika setiap sumber daya hanya memiliki satu anggota, maka siklus atau cycle menyeratkan deadlock. Jika ada setidaknya satu sumber daya yang memiliki beberapa anggota, maka siklus tidak selalu berarti deadlock. Yang kedua adalah algoritma resource allocation graph. Algoritma tersebut untuk menghindari deadlock pada sistem yang hanya mempunyai satu anggota untuk setiap tipe sumber daya, dapat digunakan algoritma resource allocation graph.
di mana claim edge dari proses BI ke sumber daya RJ mengatakan bahwa proses BI mungkin meminta sumber daya RJ yang dipresentasikan dengan garis putus-putus. Claim edge akan berubah ke request edge bila proses meminta sumber daya. Bila sumber daya dibebaskan oleh proses, assignment edge akan diubah menjadi claim edge. Sumber daya sebelumnya harus diklaim pada sistem. Sehingga sebelum proses BI mulai dieksekusi, semua claim edge harus muncul pada resource allocation graph. Berikut merupakan ilustrasi dari algoritma resource allocation. Seperti pada gambar di kiri, ada gambar 6/5. Terlihat P2 meminta sumber daya R2. Meskipun sumber daya R2 bebas, tetapi tidak dapat dialokasikan untuk proses P2. Karena akan menyebabkan siklus seperti pada gambar 6/6. Nah, di mana siklus menandakan sistem dalam state tidak aman jika proses 1 meminta sumber daya R2 dan proses P2 meminta sumber daya R1, maka akan terjadi deadlock. Yang ketiga, contoh kasus algoritma resource allocation. Pertama, ada algoritma dalam safe state atau state aman. Seperti terlihat pada ilustrasi, pada saat ini sumber daya R1 sedang tidak mengalokasikan sumber dayanya, sehingga proses P1 dapat memperoleh sumber daya R1. Namun, jika claimant edge diubah menjadi request edge dan kemudian diubah menjadi assignment edge, hal ini dapat menyebabkan terjadinya siklus. Lalu yang kedua ada algoritma dengan deadlock. Pada gambar, terjadinya deadlock yang disebabkan oleh proses P0 memerlukan sumber daya dari R0 untuk menyelesaikan prosesnya. Sedangkan sumber daya R0 dialokasikan untuk proses P1. Di lain sisi, proses P1 memerlukan sumber daya R1. Sedangkan R1 dialokasikan untuk proses P2. Proses P2 memerlukan sumber daya R2, akan tetapi R2 mengalokasikan sumber dayanya pada P1. Dapat terlihat pada gambar terdapat dua siklus yang dimana kedua siklus tersebut mengalami deadlock. Dan yang ketiga adalah algoritma dengan siklus tanpa deadlock. Seperti pada gambar, di mana proses P0 meminta sumber daya dari R1. Lalu, sumber daya R1 mengalokasikan sumber dayanya pada P1 dan mengalokasikan satu anggota lainnya kepada proses P2. Proses P2 meminta sumber daya pada R0, lalu sumber daya R0 mengalokasikan sumber dayanya pada P3. Dan proses P3 meminta sumber daya dari R2. Dan R2 mengalokasikan sumber dayanya pada P0. Terlihat pada gambar di mana setiap sumber daya atau resource memiliki lebih dari satu anggota. Yang berarti tidak akan saling menunggu dan tidak terjadi deadlock. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.